Assalamualaikum sobat satelit parabola digital. Oke, jadi di sini saya memberikan informasi penting sekali karena untuk sobat berhati-hati. Jangan sampai karena ketidaktahuan sobat nanti nonton bareng Piala Dunia 2022 atau nobar Piala Dunia Qatar 2022 malah jadi masuk penjara 4 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Jadi ini yang harus sobat ketahui. Sebenarnya peraturan ini sudah ada dari zaman dulu. Cuman yang lebih ketat seingat saya adalah Mola TV ketika menyelenggarakan Liga Inggris. Waktu itu hak siar Mola TV ada di Liga Inggris. Jadi kita flashback dulu ya. Mola TV sampai mensomasi, bahkan nggak hanya nobarnya, tapi mensomasi penjual set top box yang bukan dari Polytron atau Mola TV, tapi bisa menyiarkan Liga Inggris juga. Itu bahkan banyak yang kena somasi, termasuk rekan-rekan penjual kita juga ya di wilayah Jabodetabek itu kena juga somasi. Bahkan di luar daerah ada yang sampai di penjara juga. Oke, jadi ini memang ada di pasalnya ya, ada peraturan, ada undang-undangnya dari pemerintah. Jadi tentang hak siar. Jadi nggak cuman Piala Dunia, Liga Inggris. Jadi banyak sebenarnya hak siar ini. Cuman dulu memang yang Mola TV ketat banget. Bahkan di Warkop aja itu ada yang sampai nelpon ke satelit parabola Depok ya, ke tempat saya nelpon bilang, "Mas, tempat saya hanya warung kopi aja dan nonton siarannya itu pakai nonton antena UHF. Kalau nggak salah waktu itu masih analog ya, udah lama banget tuh. Terus itu pun kena teguran gitu ya, katanya nonton bareng. Ya mau gimana lagi, di tempat kopi tersebut ya, warung kopi tersebut ada TV-nya walaupun TV tabung istilahnya. Ya kalau lagi Liga Inggris orang yang menonton ya nonton gitu ya. Tapi ternyata kena teguran juga, kena somasi juga. Terus saya lupa sih waktu itu udah digital apa belum, cuman waktu itu dia curhat seperti itu. Terus memang saya juga kalau instalasi Next Parabola waktu itu kan kerjasama sama Mola untuk Liga Inggris ya. Ini masih saya bahas yang Liga Inggris. Itu pun untuk instalasi di cafe ya, kita hanya memasangkan, tapi untuk izin-izinnya itu biasanya saya serahkan langsung yang punya cafe atau pengurus kafenya langsung ke bagian izin-izinnya. Walaupun saya juga bisa sebenarnya yang ngurus dari awal, cuman prosesnya agak panjang. Jadi kalau saya lebih fokus ke instalasinya aja, jadi biarin. Jadi saya tidak ingin ribet gitu ya ngurus-ngurusnya. Jadi ya saya skip aja bagian itu, langsung saya kasih jalurnya tuh biar mereka omongin berdua. Inilah yang terjadi juga di Piala Dunia Qatar atau World Cup Qatar 2022 ini. Jadi yang tidak diperbolehkan adalah nonton bareng di tempat umum. Misalkan di tempat sobat ada lapangan voli atau lapangan bola yang lebih besar, terus gelar layar tancap di sana, nonton bareng-bareng walaupun gratis, tanpa tiket, tanpa bayar, gratis gitu ya. Itu kan juga membantu ekonomi pedagang sekitar ya. Biasanya banyak yang jual kacang goreng lah gitu ya. Itu sama saja melanggar. Nanti bisa kena tuh penyelenggaranya tuh. Walaupun cuma CRT gitu ya, itu bahaya, bisa kena denda. Jadi harus tetap ada izinnya. Izinnya ini juga berbayar gitu. Jadi kalau izin sudah berbayar terserah tuh. Misalkan kafe ingin menyelenggarakan Piala Dunia secara resmi, mereka izin. Nah, kafe ini biasanya juga memberikan tiket. Jadi yang mau nonton bareng itu bayar tiketnya. Misalkan tiket berapa harganya terserah kafenya. Digratisin juga boleh. Jadi sudah hak kafenya gitu. Yang penting sudah ada izinnya. Jadi kalau misalkan sobat mau nonton di mall nih, ada nonton bareng, itu pasti ada izinnya. Terus kalau misalkan sobat mau nonton di hotel, itu juga termasuk. Jadi hotel itu tempat umum. Jadi intinya tempat umum itu semua dimanapun gitu ya. Itu akan kena ancaman hukuman 4 tahun dan denda 1 miliar tersebut. Jadi hati-hati banget. Jadi memang dari pihak sananya yang punya hak siar lah ya, saya tidak mau sebutkan di sini, disarankan oleh mereka itu untuk nonton barengnya di rumah aja. Jadi rumah pribadi, nonton bareng bersama keluarga aja. Itu maksud mereka ya, mungkin biar setiap rumah itu beli paket vouchernya masing-masing gitu ya. Ya kalau untuk saya penjual parabola, penjual voucher ya setuju aja sih. Memang ya meningkatkan penjualan jadinya ya. Cuman ya kadang kan kita kehilangan feel-nya gitu ya. Namanya nobar bareng teman-teman, bareng orang-orang, bareng kerabat, ya lebih banyak, makin ramai makin asik gitu karena kita mendukung tim satu sama lain. Tapi ya di sini harus hati-hati juga, misalkan kos-kosan gitu ya, lagi anak nobar kan digerebek kagak enak gitu ya. Jadi ya kalau misalkan mau nonton ya mungkin ngumpet-ngumpet kali ya, bareng-bareng gitu dalam rumah, tutup pintunya gitu ya, jadi pribadi gitu. Ya nggak tahu sih itu boleh apa enggak, tapi intinya yang disarankan ya seperti itu. Jadi nobarnya di rumah masing-masing aja katanya ya, mungkin secara video call kali gitu nobar ya. Jadi oh udah gol belum tempat lo gitu ya, agak-agak delay jadinya ya. Oke, jadi solusinya adalah izin bagi sobat yang ingin membuka tempat nobar dimanapun, di cafe, di tempat makan, di apapun lah. Itu harus ada izinnya. Terus cara izinnya juga bisa
Jadi ada sih caranya, tapi mungkin nanti akan saya jelaskan di Satelit Parabola Depok aja, YouTube saya yang satu lagi. Nanti biar sekalian di sana kalau ada wawancara langsung gitu ya, yang lebih paham tentang tata cara izinnya, nanti kita wawancara langsung ke sana aja. Atau mungkin ya semoga aja Next Parabola tertarik gitu ya, manggil Satelit Parabola Depok ke kantornya biar jelasin langsung sama yang punya hak siarnya di kantornya, itu kan lebih enak gitu ya. Jadi nggak cuma di iklan, nggak cuma di tulisan media. Kadang kan orang nggak baca gitu, tatonya ya udah nobar kita punya proyektor apa ya udah gelar depan rumah gitu, di depan rumah banyak orang nonton, tetangga-tetangga, ternyata malah kena hukuman. Padahal niat hati adalah ya menghibur, kan nggak semua orang bisa dapat siaran TV digital juga kan gitu. Oke, udah sampai di sini aja videonya. Semoga video ini menambah informasi sobat. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.